Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. This is the Gaumont British News, presenting the truth to the free people. After 4 days of patient waiting for Japan's final word of surrender, the eager crowds in London got their reward. 15 Agustus 1945, para pemuda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan Indonesia gagal. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bu. Ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Kenapa saya harus ikut kalian? Maaf, Bu. Ini sudah menjadi keputusan para pemuda untuk membawa Anda dan Hatta ke Rengas Dengklok. Rombongan Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh, tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Hatta, Soekarno, mengapa kalian bawa kami ke sini? Maaf atas kelancangan kami, Bung. Kami ingin membahas kembali tentang proklamasi ini, Bung. Bukankah Bung Karno sudah katakan bahwa masalah ini akan kita bahas di sidang PPKI? Mengapa kita harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanyalah janji manis? Apa yang Anda harus lakukan? Tidak seharusnya kita menunggu janji Jepang itu. Kita harus proklamasikan sekarang. Ini adalah kesempatan yang telah ditunggu bertahun-tahun untuk membebaskan semua. Dan sekarang saatnya. Tenang saudara-saudara, mari kita selesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Ayo cepat tolong lepaskan ikatannya. Bung Karno, Bung Hatta, ayo ikut dengan saya. Saya mengerti pertimbangan Anda berdua tentang kemerdekaan ini. Kami baru saja membicarakan masalah ini dengan baik. Menurut saya, kita bisa bangkit dan menguatkan situasi ini. Karena kesempatan kali ini, apa yang mereka bilang itu benar. Dan saya mendukung mereka. Tapi, apa kita semua bisa melakukan ini? Asalkan kita berusaha bersama, kita pasti bisa melakukannya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang menolak proklamasi bangsa kita. Lalu, bagaimana Bung Karno? Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita tanpa campur tangan Jepang. Bagaimana jika besok? Ya, kita akan melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia besok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bu. Tapi hari sudah malam, tak mungkin pihak Jepang mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan ini. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita membicarakan rencana proklamasi. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Rombongan kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Selamat malam. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf mengganggu Anda malam-malam begini. Sebenarnya kami semua memerlukan tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Apakah benar begitu? Kalau begitu, masuklah. Saya turut senang mendengar berita ini. 17 Agustus 1945, dini hari, di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Soekarno-Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana isi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Menurut Anda, Bung? Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain akan dilaksanakan secara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau semua orang yang ada di sini akan menandatangani?
Menurut saya, lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong kamu buktikan naskah ini. Siap, Bu. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Meda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Bagaimana proklamasi besok akan berlangsung, Pak? Kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh ya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana, Pak? Oh iya, lupa. Bagaimana kalau ibu saja menjahitkannya? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih saja. Tidak apa-apa, buatlah bendera sederhana, yang penting kita ada niat. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita menamakan benderanya Sang Saka Merah Putih? Bagaimana? Ide bagus, kita akan menamakannya Sang Saka Merah Putih. Baiklah, ibu lanjut menjahit dulu ya, Pak. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Soekarno di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56, Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke Serabi, depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi.
bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu.